Jadi pada saat ya kita selalu gini, dulu waktu kita di usia muda ya 20 lebih, orang nawarin kita mau bisnis apapun juga ya, apalagi network marketing dan segalanya, pasti kita nolak karena kita anggap pekerjaan kita adalah yang terbaik. Ya. Nah, sampai satu sisi di usia 33 tahun, nah saya mulai realize juga, sadar juga ya. Artinya kalau saya kerja begini terus, nah kapan saya kaya, betul nggak? Yang namanya laki-laki, siapa sih nggak punya hasrat gitu ya? Betul. Artinya kalau bisa pensiun muda, pensiun kaya gitu ya. Nah, pada saat itu saya suka baca buku, banyak ikut-ikut kelas-kelas seminar ya sampai di luar negeri. Nah, di situ akhirnya saya dapat jawaban ya dari salah satu guru saya, mentor saya. Jadi dia bilang gini, Budi, kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu katanya. Nah, usaha kita harus ada perkalian katanya. Perkalian. Ya, usaha kita harus ada perkalian dan pertambahan. Nah, jadi saya refleksi. Nah, kalau kita kerja kan nggak ada perkalian. Benar. Ya, matematikanya kan namanya kali 1. Iya. Nah, kalau kali 1 gimana mau artinya jadi kaya bisa nggak? Bisa, tapi mungkin lama, bener nggak? Iya, betul. Ataupun nggak pernah gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian sepupu saya yang sebagai dokter misalnya, nah saya juga melihat kalau selama mereka nggak punya rumah sakit dan kalau masih bekerja juga, ya kan? Praktek. Nah, kalau nggak praktek kan nggak ada uang juga. Betul. Ya kan? Nah, kemudian anak saya sekarang yang paling kecil juga baru lulus jadi pengacara. Nah, sama. Kalau pengacara kalau nggak ada kasus kan nggak ada uang juga. Betul. Ya, atau misalnya kita buka restoran, kita buka toko. Harus ada kita di situ. Betul, harus ada kita. Kalau masih belum punya perkalian, misalnya baru 1. Iya. Nah, kalau kita nggak buka kan nggak ada uang juga. Betul. Nah, itu namanya tidak ada faktor perkalian. Oke. Nah, jadi kemudian kata guru saya gini, nah perkalian dari mana? Nah, dia tanya saya, Budi, bapak kamu punya pabrik nggak? Waduh, saya bilang nggak ada. Karena pada saat itu saya masih ingat tingkat 3 pada saat saya kuliah, bapak saya sakit sehingga udah meninggal. Jadi artinya kita harus mulai dari nol juga ya. Jadi pabrik salah satu perkalian, karena saya bilang saya nggak punya pabrik. Nah, sehingga kata guru saya udah salah satunya adalah network marketing. Jadi pada saat itu di usia 33, nah udah saya cuma percaya aja sama mentor saya, guru saya. Ya udah, karena guru saya bilang network marketing, udah saya pelajari aja. Dari usia 33 dan sekarang udah 55 usia saya. Udah 22 Jadi tahun. 22 tahun saya di industri ini. Oke. Sebelum akhirnya berlabuh di AFC ini, udah berapa banyak MLM kok mungkin yang kok lakukan? Oh, mungkin sudah ada beberapa lah ya. Sudah beberapa ya. Karena saya juga bukan tipikal yang masuk sini pindah sini, enggak. Saya kadang-kadang kalau udah masuk kapan aja boleh, tapi saya harus jadi terbaik gitu ya. Jadi hampir semua multi level marketing yang perusahaan yang pernah saya masukin, hampir semua juga saya pun di posisi atas. Wow. Ya gitu ya. Mungkin saya nggak bilang nomor 1, mungkin ya posisi atas mungkin 10 terbaik ya. Seperti itu kira-kira gitu. Tapi lama di profesional waktu itu kok bisa sampai di titik tinggi gitu, gimana kok? Maksudnya di MLM itu kan nggak semua orang bisa ya maksudnya? Ya tadi bahwa kita terus harus bisa merendah ya. Artinya harus belajar gitu ya. Saya masih ingat juga waktu di awal-awal kita jalanin network marketing juga waktu di perusahaan saya yang pertama. 3 tahun juga biasa-biasa aja. Nah, pada saat itu kemudian saya refleksi diri, nah, berarti salah saya di mana, benar kan? Karena pada saat itu saya juga lihat misalnya upline saya ya, pas 3-3-nya nih cewek juga ya, perempuan ya. Nah, pada saat itu aja tahun 2004 saya masih ingat ya, income mereka udah besar-besar, udah punya penghasilan sebulan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, lah kita kerja puluhan tahun di kantoran masih puluhan juta, benar gak ya? Nah, artinya pada saat itu ya, artinya apa? Nah, bagi saya adalah sebagai satu challenge, benar gak ya? Jadi prinsip saya adalah kalau kamu bisa, saya juga pasti bisa, benar nggak? Ya karena kan sama-sama kita makan nasi. Betul. Nah, itu filosofi saya yang paling umum ya. Jadi artinya sama-sama kita makan nasi, Anda bisa, berarti saya pasti bisa. Berarti kalau kita belum berhasil, berarti kita belum tahu caranya aja, ya kan? Nah, kita harus kembali lagi, refleksi lagi setiap minggu, datang ke kantor lagi, belajar lagi gitu kan? Nah, seperti itu.